0013. Mohon bantuan tambahin pemadam atau lagi, mohon bantuan. Kobaran api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk Jalan Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian menjadi-jadi. Warga sekitar pun panik lantaran teriknya matahari pagi dikhawatirkan dapat membuat kebakaran semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari dalam ruangan di lantai 2 salah satu rumah. Hanya dalam hitungan menit, api pun kian membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Awalnya kan tadi pas ngeluarin motor nih, ngeliat asap di situ tuh, di mana nih, di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap. Nah, respon di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin plakat. Nah, itu masuk ke dalam. Dia bilang ada apaan? Ada asap di atas. Nah, nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkobar hebat, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan bantuan warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini, 2 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil yang berhenti mengisi kartu tol. Rekan sopir truk kontainer mengaku, sopir dari Tanjung Morawa berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun, sopir menyadari rem tidak berfungsi sehingga terpaksa menabrak mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar, dia nabrak mobil dam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya seperti ini. Ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka di kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pasangan Pramono Rano menggelar kampanye dengan konsep Riang Gembira bertajuk Hajatan Jakarta Menyala. Sejumlah tokoh dari partai pendukung mantan Gubernur Jakarta turut hadir di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun, Kun Wardana menggelar kampanye akbar di lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan pasangan independen ini disambut sejumlah pendukung dan ormas pasukan adat Betawi. Sementara saat ini RK Suswono sedang berada di Gor Jakarta Utara. Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri acara doa bersama dan santunan untuk 700 anak yatim bersama Partai Gerindra di Gelanggang Remaja.
Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansar di rumah duka Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. AKP Rianto yang menjabat Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini meninggal ditembak rekannya yang menjabat Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Di mata keluarganya, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas sebagai polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang pada keluarga. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Keluarga berharap kasus polisi tembak polisi ini diusut tuntas dan adil. Karena Rian ini memang baik, Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lurus dia. Itu satunya dia itu Rian, lurus. Pihak keluarga untuk pelaku sendiri bagaimana tanggapannya? Ya. Pihak pelaku keluarga untuk pelaku. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Sebelumnya jenazah almarhum AKP Rianto Ulil Ansar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin usai perjalanan 9 jam dari Padang, Sumatera Barat. Kedatangan jenazah disambut upacara kedinasan Polri yang dipimpin AKBP Muhammadong, Kabak SDM Polrestabes Makassar, dan dihadiri sejumlah petinggi Polda Sulsel bersama Polda Sumatera Barat. Almarhum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 dan mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 lalu. Rencananya jenazah akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kota Makassar pada Minggu besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ratusan karangan bunga ucapan turut berduka cita memenuhi pekarangan dan halaman rumah duka keluarga almarhum AKP Rianto Ulil di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kerabat korban dari anggota kepolisian mendatangi rumah duka untuk memberikan ucapan berbela-sungkawa terhadap orang tua dan keluarga. Anggota Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Selain di rumah duka, Kompolnas RI juga akan mendatangi Polres Solok Selatan untuk meminta keterangan dan data yang valid terkait insiden penembakan ini. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya itu apa, motifnya apa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa sesuai dengan tugas pokok kami berkenaan dengan pengawasan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. orang berat api. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota,
Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Peristiwa berawal saat Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asar menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Kemudian korban AKP Rianto Ulil kemudian pergi keluar ruangan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Saat itulah AKP Dadang membuntuti korban AKP Rianto Ulil dari belakang. Saat di parkiran mobil Mapolres Solok Selatan, AKP Ulil ditembak AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Rianto Ulil dari jarak dekat sebanyak 2 kali di kepala hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkat. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju suatu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berawal dari laporan warga, tim Reskrim Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang.
Polisi mendapati 2 wanita parubaya dan 1 kuli bangunan yang sedang bermain judi kartu remi. Selain menangkap 3 pelaku, polisi menyita barang bukti kartu remi, uang Rp110.000 dan 3 sepeda motor. Untuk kontrakan tersebut dijadikan lapak judi sudah sekitaran beberapa minggu kebelakangan ini. Alasan para pelaku bermain judi, remi, atau samgong karena mencari keuntungan atau keberuntungan dari permainan tersebut. Atas perbuatan mereka, ketiga tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat menangkap 2 pria pelaku promosi situs judi online di sebuah rumah di kawasan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Polisi juga menyita 2 handphone, 1 laptop, 1 paspor, dan 1 unit monitor yang digunakan untuk aktivitas ilegal ini. Kedua pelaku berinisial HF dan MR memiliki peran berbeda dalam membantu promosi situs judi online Kastil 89. MR, 27 tahun, bertugas membuat desain logo dan video berisi konten judi yang akan diunggah di sejumlah media sosial. Sementara HF, 21 tahun, bertugas mempromosikan konten tersebut melalui berbagai akun Instagram dan menautkan situs judi online. Sebelumnya diketahui Agustus lalu, HF baru saja kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan jaringan operator judi online di negara Kamboja. Di Kamboja, dan kita juga amankan juga terkait ke perlintasan beliau ke Kamboja, ada paspornya kita juga. Untuk peran yang sempat kerja di Kamboja ini sebagai apa, Pak? Di Kamboja dia bagian promosi, ya, promosi, ya kan. Di kemungkinan juga dia sebagai operator di sana, karena setelah kami tanya bahwa kenapa sih emang kita dari di Kamboja itu pangsa pasarnya Indonesia, jadi makanya operatornya adalah orang-orang Indonesia sehingga supaya bisa mengerti dengan bahasa Indonesia. Dalam sebulan, MR bisa menerima upah sebesar 7 juta rupiah dari pengendali situs judi tersebut. Sementara HF mendapatkan gaji hingga 8 juta rupiah saat bekerja di Kamboja. Kini polisi tengah mengembangkan penyidikan guna meringkus gembong utama dalam bisnis gelap judi online ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Nasib tragis terjadi pada seorang pria bernama Angga Murniam, usia 34 tahun. Ia tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat ditembak orang tidak dikenal di sebuah loket pembayaran listrik di Jalan Kopral Hanapiah, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sukayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian tragis terjadi saat korban mengantre membayar listrik. Menurut informasi polisi, kejadian bermula Angga yang sedang antre didatangi pelaku dan secara tiba-tiba menembak bagian kepala korban dari arah belakang. Usai menjalani aksinya, pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat. Kini tim Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif dari penembakan tersebut. Petugas mengamankan satu selongsong dan satu proyektil di lantai dan di kursi. Saat ini tim dari Satreskrim sedang mengejar pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Terkait proyektil atau ini dari rakitan atau apa? Iya, sedang diperiksa di lapor saat ini ya. Sudah diamankan, disita barang bukti tersebut untuk diuji lapor. Menurut informasi terkini, Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Listiono, telah menangkap salah seorang pelaku. Polisi telah mengamankan senjata api yang diduga kuat telah digunakan pelaku untuk menembak korban.
Menurut hasil penyelidikan polisi, antara pelaku dan korban memiliki hubungan teman dan penembakan karena adanya motif sakit hati. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang berat api. Tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasi. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara. Orang berat api. Tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasi. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit di Buckingham Palace pada hari Kamis pagi waktu setempat. Sejumlah hal dibicarakan, termasuk terkait kunjungan Raja Charles III ke Indonesia sebanyak 2 kali. Selain itu, kedua pemimpin negara tersebut membahas kerjasama di berbagai bidang, termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Inggris. Dirinya bertemu dengan seekor kucing si pemburu tikus di kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry menghuni kantor Perdana Menteri di Inggris di Downing Street 10 sejak tahun 2011. Ya, saat ini Istana Negara dihuni tidak hanya manusia saja, tapi salah satu hewan peliharaan yang mengemaskan bilik Presiden Prabowo Subianto, yakni si kucing mungil yang bernama Bobby Kertanegara. Kesetiaan Bobby kepada Presiden Prabowo sudah teruji sejak 2016 akhir hingga saat ini. Ternyata saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya di Inggris, dirinya bertemu dengan si pemburu tikus kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry the Cat merupakan kucing domestik bermotif abu-abu putih menjadi penghuni permanen kawasan ini. Lihat saja aksi mengemaskan Larry the Cat, salah satunya Larry berada di tengah-tengah pemimpin negara, yakni mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ternyata pengikut Larry the Cat sudah mencapai 17.000 orang dalam akun media sosialnya. Bagaimana ya jika Bobby Kertanegara bertemu dengan Larry? Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, menghadiri dan menjadi narasumber sosialisasi 4 pilar MPR.
bertema Quo Vadis Hukum Lingkungan dan Teknologi di Era Disrupsi, mengantisipasi dampak artificial intelligence life cycle terhadap lingkungan. Edi menjelaskan, teknologi bisa sangat berguna dan berdampak besar. Dengan kecerdasan buatan bisa semakin mempercepat dan tepat memperkirakan masalah polusi dan penanganannya. Bagaimana kita dengan AI bisa semakin mempercepat proses transisi energi, semakin tepat memperkirakan masalah polusi dan penanganannya. Bagaimana kita secara lebih cepat lagi dan secara lebih akurat lagi melakukan proses dekarbonisasi, pengurangan emisi sesuai dengan net zero emission target kita di tahun 2060 atau lebih awal. Kegiatan yang diinisiasi MPR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka 100 tahun FHUI yang jatuh tepat bulan Oktober 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Mohon bantuan tambahin pemadam bantuan. Kobaran api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk Jalan Rawa Selatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian menjadi-jadi. Warga sekitar pun panik lantaran teriknya matahari pagi dikhawatirkan dapat membuat kebakaran semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari dalam ruangan di lantai 2 salah satu rumah. Hanya dalam hitungan menit, api pun kian membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Awalnya kan tadi pas ngeluarin motor nih, ngelihat asap di situ tuh di mana nih di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap. Nah, respon di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin plakat. Nah, itu masuk ke dalam. Dia bilang ada apaan, ada asap di atas. Nah, nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkobar hebat, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan bantuan warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini 2 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil yang berhenti mengisi kartu tol. Rekan sopir truk kontainer mengaku, sopir dari Tanjung Morawa berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun, sopir menyadari rem tidak berfungsi sehingga terpaksa menabrak mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar, dia nabrak mobil dam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya seperti ini. Yang ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka di kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tim Jatantras Satreskrim Polresta Barelang menciduk AF, warga Lubuk Baja di kawasan Pelita, Batam, Kepulauan Riau. Ia ditangkap atas dugaan keterlibatannya atas situs judi online yang sudah cukup lama beredar di Kepulauan Riau dan merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau.
Penangkapan terhadap pelaku bermula dari adanya laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam. Dari hasil penyelidikan, polisi mengantongi nama pelaku selaku bandar sekaligus penyebar situs judi online. Dalam aksinya, modus pelaku dengan mengirim link situs melalui grup aplikasi percakapan. Pelaku mendapat keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah dari setiap kekalahan para pemain. Diketahui dalam satu hari, ribuan warga Batam bermain judi online. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek Slot, game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan. Sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Slot, game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selanjutnya pelaku dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yusti Yanosa, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa berinisial MR, IJ, I, dan IF ditangkap usai terlibat jual beli chip pada salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan Rp5.000 tiap pembelian satu chip. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA. Ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial dengan mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bulannya. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta sejumlah barang bukti berupa ponsel milik para pelaku yang digunakan untuk transaksi jual beli chip, buku tabungan, beserta bukti endorse atau promosi situs judi online melalui akun media sosial milik pelaku. Usia 18 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, modus endorse melalui Instagram dengan pendapatan minimal sementara ini bisa lebih yaitu Rp2 juta per bulan dengan jumlah follower 28.500. Situsnya yaitu Modus 99 dan Kalem Top. Ini keterangan juga masih dalam tahap 1. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online. Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuspin, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasari. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Di mana? Kita habis street. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menyergap pelaku penggelapan di kawasan Damar, Padang Barat, Kota Padang. Target operasi polisi adalah seorang juru parkir yang mangkal di lokasi itu. Pelaku Ricky tak dapat berkutik saat disergap. Pelaku langsung dibawa dan diintegrasi dalam mobil. Hingga akhirnya pelaku mengaku menggelapkan sebuah sepeda motor Matic Honda Beat Street. Beat habis street. Malah lempar. Berapa? 5 juta. Tanya mau tu yang anuan. Abiti sama bayan. Pelaku menggelapkan sepeda motor temannya sendiri. Modusnya mengajak korban makan-makan dan meminjam motor dengan alasan ke ATM. Untuk apa, Bang? Oh, dari pokok tersangka untuk judi online. Berarti udah kecanduan judi online ya? Ya. Pekerjaan tersangka ini apa, Bang? Pekerjaan tersangka pas kita ambil memang parkir dia, jadi tukang parkir. Pelaku melarikan dan menggadaikan motor seharga 2,5 juta rupiah. Menurut Kompol Sosmed, tersangka kecanduan judi online. Tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah mobil box yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu digelar tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka ditemukan 389 kg sabu-sabu yang dibungkus lakban kuning dan distempel nama sebuah negara. Di lokasi polisi juga menemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box yang diduga berkaitan dengan jaringan di Kampung Ambon atau Kampung Permata yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang dibawa 2 kurir ini dikirim langsung dari negara Timur Tengah dan diedarkan di Indonesia melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut. Dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Kini aparat kepolisian telah membentuk tim khusus untuk membongkar pengendali narkoba jaringan Timur Tengah. Sementara kedua pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dua orang kurir sekaligus orang kepercayaan pengendali jaringan narkoba internasional berinisial MS dan CP ditangkap Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Minggu 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat yang lokasi penangkapannya sekitar 500 meter dari Kampung Ambon. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan petugas, 389 kg narkotika jenis sabu ini berasal dari Timur Tengah, tepatnya Afghanistan,
yang dikirim melalui jalur laut menuju Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat yang menggunakan kendaraan box. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut. Ya, dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Ya, berdasarkan beberapa tulisan-tulisan dan cap stempel yang ada di dalam kotak atau tupperware yang berisikan sabu. Dalam rilisnya pada Rabu sore, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berkomitmen melakukan pembersihan terhadap Kampung Ambon yang dicap sebagai kampung narkoba guna memutus pasokan narkotika ke Kampung Ambon. Pada kesempatan ini masih ada jaringannya belum tuntas, masih ada pengendali yang masih belum tertangkap. Ya. Kita jadikan DPO, inisial tidak saya sebutkan. Selain itu, petugas juga membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap pengendali sekitar narkotika jaringan Timur Tengah. Selain menerapkan pasal tentang narkotika, Polda Metro Jaya juga menerapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang guna memiskinkan para bandar narkoba dan hasilnya dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seperti adegan film action, polisi bersenjata lengkap menyerbu villa dengan mendobrak pintu depan villa di kawasan Cempaka Gading, Badung. Penggerebekan ini dilakukan karena villa dijadikan laboratorium narkoba. Para tersangka yang tengah meracik narkoba sempat berupaya kabur namun gagal. Hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa alat pembuat narkoba hingga 30 kg hasis dan 35.710 butir pil Happy Five. Sementara bahan dan alat pembuat narkoba didatangkan dari Cina dan beberapa negara lain melalui kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya dikirim ke Bali. Serta beberapa perkusor dan bahan kimia yang dikirim dari luar menuju Indonesia yang dilakukan melalui kargo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari informasi pengiriman mesin cetak, kemudian pot sistem dan prekursor tersebut, kita duga untuk dilakukan sebagai alat untuk melakukan produksi narkoba. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kasus ini merupakan pengembangan penangkapan pelaku narkoba di Yogyakarta September 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, hilang. Rakyat bersuara. Orang keberat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasari. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Kusumayati terbukti menggunakan akta atau surat palsu untuk mengalihkan saham PT MKL Bima Jaya milik mendiang suaminya Sugianto. Dalam persidangan, hakim menyatakan terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan dibantu 2 anak tirinya, Dedi dan Verlin Sugianto. Akibat dari pemalsuan itu merugikan pelapor Stefani yang merupakan anak kandung terdakwa. Hakim menjatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan dalam perkara ini. Atas perbuatan terdakwa, pelapor mengalami kerugian selama 12 tahun akibat perusahaan yang diwariskan mendiang ayahnya dikuasai terdakwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ibu ini tak kuasa menahan tangisnya saat tiba di anak sungai perumahan Sukajaya Permai, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Ia menanti penuh harap anak laki-lakinya yang hanyut terseret arus saat hujan deras bisa segera ditemukan. Saat anaknya dilaporkan hanyut, ia mengaku bermimpi anaknya meminta tolong. Sebelumnya, M. Fatur Rahman Al-Habsyi, 10 tahun terekam kamera pengawas bermain di tepi sungai saat hujan deras. Korban terperosok ke selokan dan hanyut sampai ke saluran pembuangan air perumahan. Tim gabungan dibantu warga mencari korban dengan membersihkan semak belukar di pinggir anak sungai. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir anak sungai hingga radius 2,5 km yang dilakukan berulang-ulang. Di jam 6 pagi, pukul 6 pagi ya sampai sore hari ini kita melakukan pencarian melalui penyisiran ya secara manual. Kita buat pencarian bersama teman-teman tim Basarnas, juga didampingi oleh PU dan masyarakat sekitar ya. Kami melakukan pencarian mulai dari titik awal sampai di titik akhir pembuangan air seperti itu. Oke, apa yang kita lakukan tadi, Pak? Kita melakukan pertama penyisiran berupa semacam pagar ya, jadi pagar beruntun seperti itu, sembari kita melakukan pembersihan ya yang dicurigai adanya korban. Hingga hari ini belum ada titik terang dan pencarian akan terus dilakukan maksimal hingga 7 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Longsor terjadi. Mas, ojo nganu Mas, saya arep nutut Mas. Mak maju mrene wae Mas. Maju wae Mas. Kepanikan ini terjadi saat tebing setinggi 15 meter longsor menimpa rumah milik warga bernama Subur di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo. Tebing longsor saat hujan deras turun tidak henti sejak pagi hingga sore hari. Pemilik rumah Subur selamat, namun istri dan 3 anaknya tertimbun material longsor. Subur selamat lantaran keluar rumah untuk melihat kondisi di luar. Tim SAR gabungan diturunkan untuk mengevakuasi para korban. 4 korban berhasil ditemukan. Winda Wayuningsih 38 tahun, Susanti 32 tahun, serta 2 anak berusia 4 tahun dan 6 tahun. Korban ditemukan setelah pencarian dibagi menjadi 2 sektor. Sektor pertama adalah pencarian terhadap kemarin yang sudah diketemukan 3 korban, dan sektor kedua adalah di sisi kanannya. Dan alhamdulillah pada pukul 08.45 korban terakhir atas nama Winda Wahyuningsih sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Dr. Citrowardoyo, Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan.